Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Naam, kaifa halukunna? Baik. Naskurullah azza wa jal ala hadhihi al-fursah, wa ala hadhihi al-hidayah, wa ala hadhihi wa ala ni'amihi al-kathirah min al-hidayah, wa sihah wal fursah. Ya. Hatta nastati an nuwasil darsana fi madatina yakni at-tauhid. Taib. Naam. Taib. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita masih diberikan hidayah untuk menuntut ilmu, ya, belajar menuntut ilmu, meningkatkan keimanan kita, ya, dengan menuntut ilmu syar'i, ya, khususnya dalam bidang akidah, karena tauhid ini, ya, karena akidah atau tauhid itu adalah asas, ya, asas agama kita. Nah, Taib, silahkan langsung dibuka. Nah, silahkan langsung dibuka kitabnya, lanjutannya halaman 103, ya. Nah, masih dalam pembahasan bab minal iman as-sabru ala aqdarillah, ya. Bab minal iman billah as-sabru ala aqdarillah, ya. Bab tentang sabar terhadap takdir, ya. Sabar terhadap takdir. Nah, Taib. Wa fi hadzal bab laqad qara'na ayatan wahidah wa hadis wa hadisain. Qara'na ayah wa hadisain. Taib. Jadi kemarin yang telah kita baca satu ayat dan dua hadisnya. Al-an nastamir ila al-hadis ba'dahuna. Sanaqra al-hadisaini ba'daha summa ubayyinu lakum wa al-ma'ani wa ad-durus awil masaili hadhihi al-ayat. Jadi ini masih pembahasan, masih bab yang kemarin, ya. Kita belum menyelesaikan bab yang kemarin. Ini adalah lanjutan dari, ya, bab yang telah lalu, ya, yaitu bab tentang sabar, ya. As-sabru min aqdarillah ala aqdarillah, ya. Termasuk keimanan kepada Allah adalah bersabar, ya, atas takdir Allah. Baik. Nah, kita baca. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzanbihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah, ya. Dari Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, ya, idza aradallahu bi 'abdihil khaira, apabila Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, ajjalalahul 'uqubata fid dunya, maka disegerakan hukumannya itu di dunia, ya. Hukuman dosa ini akan disegerakan apabila Allah menginginkan kebaikan, ya. Kalau Allah ingin sayang, ya, kalau Allah menyayangi seorang hamba, ya, menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka ketika hambanya tersebut melakukan dosa, hukumannya dipercepat di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bidzanbihi. Dan apabila Allah ingin, ya, keburukan kepada seorang hamba, ingin memberikan keburukan, amsaka anhu bidzanbihi, dosanya hukumannya akan ditahan, ya. Hukuman dosanya akan ditahan hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, ya, dan akan berikan ketika hari kiamat, ya. Ya, naudzubillah, ya, naudzubillah, ya. Mending kita dapat hukuman di dunia daripada hukuman di akhirat, ya.
maka tetap bersabar ya. Maka ya ambil hikmahnya, tetap bersabar ya. Ketika kita mendapatkan hukuman di dunia, hukuman di dunia itu tidak ada apa-apanya ya. Lebih baik kita dihukum di dunia daripada di akhirat. Hadis selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Inna ya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Semakin besar cobaan yang kita terima, maka pahalanya semakin besar. Ya, semakin berat masalah yang kita terima, maka pahalanya kalau kita bersabar, maka pahalanya akan semakin besar. Wa innallaha ta'ala idza habba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika dia menginginkan kebaikan, ya mencintai suatu kaum, ya, jika Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka akan Allah berikan musibah atau cobaan kepada mereka. Faman radiya falahu ridho. Maka apabila mereka ridho, maka bagi Allah ya, maka Allah ridho kepada mereka. Apabila mereka bersabar ridho ya, maka Allah juga ridho kepada mereka. Wa man sakhita falahu sakhat. Dan apabila mereka tidak sabar ya, durhaka, maka Allah juga akan durhaka kepada mereka. Baik. Nah, ya sedikit kita baca nah, ya, hikmahnya dari hadis ini adalah ya, yang pertama alamatu iradatillah la khair bi abdihi muajalatuhu bil uqubah ala dzunubihi fid dunya. Hadis pertama tadi ya. Tanda bahwasanya Allah ingin kebaikan kepada hambanya adalah menyegerakan hukumannya di dunia. Dan tanda dari Allah tidak mencintai hambanya ya, ingin keburukan, dia tidak akan dibalas di dunia, tapi nanti akan dibalas di akhirat. Takut terhadap ya kesehatan ya, takut terhadap minasihah ad-daimah antakuna alamatus syarr. Ya, takut terhadap kesehatan ya, intinya ketika orang takut sehat terus, maka itu adalah tanda-tanda keburukan ya. Ya jadi khawatirlah kalau kalian nggak pernah sakit ya, kalau kalian nggak pernah dapat musibah cobaan ya, itu artinya kita kurang diberi cobaan intinya. At-tanbih ala husnidzon billah wa rajaihi ya. Jadi peringatan ya bagi kita semua agar selalu mengedepankan baik sangka kepada Allah ya. Wa rajaihi fi ma yuqdihillah alaihi minal makruh ya, dan berharap bahwasanya Allah ini ingin menghindarkan kita dari keburukan ya. Maksudnya keburukan di hari kiamat, keburukan di akhirat ya. Selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian bahwasanya manusia terkadang mencintai sesuatu ya, membenci sesuatu padahal itu baik baginya ya. Ya, banyak dari manusia yang dia membenci sesuatu padahal di balik itu, hikmah di balik itu sungguhnya berakibat baik, tapi
Tapi manusia sering membenci hal tersebut. Dan terkadang kita mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kita. Dan ini yang paling banyak ya. Ya, manusia itu suka pada hal yang sebenarnya dia itu buruk, berakibat buruk ya. Kemudian al-hasu ala sabri alal masaib ya, perintah agar sabar terhadap musibah ya. Perintah untuk sabar terhadap musibah ya. Kemudian hadis yang kedua tadi inna idzamal jaza ya. Hadis yang kedua tadi bayanu alamati mahabbatillah li abdihi wa hiyal ibtila. Ini hampir mirip ya. Ya, tanda kecintaan Allah terhadap hambanya itu adalah dengan dicoba ya, diberikan cobaan. Isbatul hikmah lillah fi af'alihi ya. Ya, menetapkan kebijaksanaan Allah dalam setiap perbuatannya. Dalam setiap perbuatannya. Kita harus meyakini bahwasannya Allah itu maha bijaksana atas segala ya kekuasaannya. Nah, anal jaza min jinsil amal ya. Balasan itu sesuai dengan amalan ya. Balasan kebaikan atau keburukan itu sesuai dengan perbuatan ya. Al-hasu alal sabri alal masaib ya, perintah untuk sabar terhadap musibah. Anal insan qad yakrahu syai' wa huwa khairun lahu. Ini hampir mirip bahwasanya seseorang ini terkadang ya banyak dari mereka yang membenci sesuatu padahal itu sebenarnya baik ya. Ya, intinya dua poin yang kita harus garis bawahi di sini adalah yang pertama harus berbaik sangka kepada Allah. Kemudian yang kedua ya, tanda kecintaan dan kebencian Allah terhadap hambanya itu ya adalah dengan memberikan ya menyegerakan azab atau menyimpannya. Ketika Allah cinta kepada hambanya, Allah akan segerakan hukuman itu di dunia karena ya sesungguhnya hukuman di dunia ini sangat ringan apabila dibandingkan dengan hukuman di akhirat. Ya. Ya. Ya, kenapa Allah ketika cinta langsung dihukum? Ya. Karena hukuman di dunia ini sangat ringan sebenarnya kalau dibandingkan dengan hukuman di akhirat. Ya, sebaliknya apabila Allah membenci suatu hamba ya, tidak menginginkan kebaikan, ingin menghukum hambanya dengan hukuman yang berat, dia tidak akan diberikan hukuman di dunia. Ya, pasti akan diberikan hukumannya nanti di akhirat. Nah, itu saja yang bisa Mu'alim sampaikan ya, mohon maaf ya. Mu'alim cukupkan sampai ya, sampai hadis ini ya, sampai pembahasan ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.